Jadi ini kelompok-kelompok yang berkuasa ini memang bajingan mereka ini. Rakyat ini, walaupun kita berbuat seenaknya, walaupun kita tidak mendengarkan kritikannya, dia tidak bisa apa-apa juga. Kalau Anda tidak senang dengan saya, bersaing dengan saya 2029. Saya mau kasih tahu Anda, kenapa setiap presiden itu mereka tidak sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. Itu pertanyaan mendasar tuh. Kenapa? Karena rakyat kita setiap pemilu itu tidak mengevaluasi memilih presiden. Itu jawabannya sederhana. Karena untuk menjadi presiden setelah menjadi presiden kembali, itu mudah. Manfaatkan bansos, manfaatkan TNI Polri, aparatur sipil negara, manfaatkan KPU Bawaslu dengan kekuasaan segala macam, gampang jadi presiden. Dengan cara inilah kemudian mereka tidak mau bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat. Jadi kita protes sampai bebusa, sampai kita ngamuk, sampai bahkan nyawa hilang pun mereka anggap itu anjing menggonggong. Jadi ini situasi yang benar-benar kita hadapi. Maka saya mau bilang kepada Anda semua, jangan lagi Anda membayangkan ada Pilpres 2029 bakal ada Pilpres gitu. Pilpres 2029 itu hanya formalitas saja, sebuah prosesi seremonial semata. Presidennya tetap Pak Prabowo. Karena kenapa? Karena mereka sudah berpikir bahwa dengan kekuasaan yang ada, dengan proyek-proyek yang uangnya diambil, ya, keuntungannya dikelola diambil, itu dapat membeli suara, dapat mengatur pemilu dan kemudian berkuasa kembali. Ini di pikiran mereka juga sudah mulai ada bagaimana mengubah amandemen konstitusi agar bisa menjadi presiden seumur hidup. Jadi ini kelompok-kelompok yang berkuasa ini memang bajingan mereka ini. Tidak mau taat konstitusi, tidak menghargai jerih payah ya para pendiri bangsa ini untuk melahirkan Indonesia dengan semangat yang luar biasa gitu. Mereka berkuasa ini hanya tujuannya adalah bagaimana melanggengkan kekuasaan, ngurusi kelompoknya, bagi-bagi proyek buat kelompoknya, ngurusi partainya, dan ujungnya bikin rakyat menderita. Maka pertanyaannya, kenapa mereka tidak selalu sungguh-sungguh ngurusi rakyat? Pertanyaannya itu. Sehingga ketika kita kritik kebijakan-kebijakan yang tidak populer sekalipun, mereka tidak peduli. Selain sistem pemilu kita yang melonggarkan ada kecurangan, melonggarkan ada manipulasi, melonggarkan ada intervensi, penguasa kita ini semua ini juga nggak punya rasa malu, nggak punya etika, nggak punya moral. Mereka anggap etika moral itu udah hal yang harus dikesampingkan, itu nggak penting bagi mereka. Yang penting bagi mereka adalah rakyat ini, walaupun kita berbuat seenaknya, walaupun kita tidak mendengarkan kritikannya, dia tidak bisa apa-apa juga. Jadi kita rakyat Indonesia ini sudah waktunya harus menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh negara dalam hal ini penguasa, pemerintah, yang tidak mengabaikan atau tidak mendengarkan atau mengabaikan suara-suara kritis rakyat ini harus kita sikapi. Saya mau bertanya kepada Anda, kalau kemudian kita tidak bisa, kritik kita tidak dengar, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman semua, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus diam dan membiarkan mereka melanggengkan kekuasaan? Apakah kita harus diam di saat kita cari pekerjaan yang sulit, sementara mereka begitu gampang dengan proyek-proyek yang mereka buat, kemudian mereka bagi-bagi dan mereka dapat uang gampang, kemudian rakyat pada umumnya miskin? Apakah kita harus diam ketika melihat anak di NTT bunuh diri hanya karena tidak bisa beli pulpen dan buku? Apakah kita lihat ada orang tua Parubaya di Cianjur bunuh diri hanya karena mengambil dua buah semangka, kemudian dipukuli sama pemiliknya sampai meninggal? Ini kasus-kasus yang memperlihatkan bahwa betapa mirisnya negara yang tidak mengurusi rakyat. Bayangin aja, ini kan konyol ya. Ada presiden yang menganggap nyawa itu hanya hitungan presentasi. Anda bisa bayangkan, orang keracunan di MBG itu yang ini presentasinya cuma 0,0 sekian %. Padahal puluhan ribu orang yang terkena racun dan ada yang sudah meninggal di Lampung. Ini kan sesuatu yang harus dievaluasi. Tetapi ketika rakyat mengkritik seperti ini, tidak diindahkan. Karena apa? Ini jadi proyek ini jadi bancakan untuk mengumpulkan duit untuk maju kembali sebagai calon presiden. Sehingga beliau berapi-api mengatakan, kalau Anda tidak senang dengan saya, bersaing dengan saya 2029. Kalau rakyat memilih saya karena rakyat senang dengan saya. Loh, rakyat tidak senang dengan Anda. Rakyat tidak mau Anda maju lagi. Cuma karena Anda berkuasa, Anda pasti menghalalkan segala cara agar rakyat memilih Anda. Termasuk curang, termasuk menggunakan lembaga survei agar memanipulasi opini. Ya, Anda mengendalikan penyelenggara agar memanipulasi perhitungan, dan ini semua bukan rahasia lagi. Ini sesuatu yang sudah sering dipraktikkan dalam pemilu. Karena itu kepada rakyat Indonesia, kita jangan biarkan 2029 itu berlangsung seperti kemarin. Ya, kemarin itu tidak ada Pilpres. Yang ada adalah kita menyediakan sebuah wahana pemilu secara konstitusional menjadi jembatan bagi mereka untuk mengambil alih kekuasaan secara konstitusional, tetapi menggunakan cara-cara yang inkonstitusional. Jadi kita tidak boleh membiarkan ini, menggunakan MK, menggunakan bansos, menggunakan uang negara dan menggunakan aparat semua. Jadi kalau ini kita biarkan, maka negara ini terus ada dalam tekanan dan rakyat tidak akan pernah merasakan kemajuan seperti cita-cita para pendiri bangsa kita, bahwa Indonesia harus makmur, Indonesia harus sejahtera, Indonesia harus adil makmur. Selama ini tidak diperjuangkan dengan baik, maka pejabat-pejabat kita tingkahnya tidak akan pernah berubah. Pada rakyat Indonesia, saya minta kepada Anda semua harus menyadari hal ini, dan kita harus segera bergerak untuk meminta pemerintah agar melakukan reformasi total terhadap kelembagaan politik, kelembagaan negara, sistem pemilu dan semuanya, agar Indonesia ini bisa menapaki jejaknya, cita-citanya menjadi negara maju dan bisa memakmurkan rakyatnya.